Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dana Prasetya di channel JDZ Custom. Eh, Pasti udah banyak tahu Honda Monkey itu seperti apa. Nah, tapi di build kita kali ini Honda Monkey-nya agak berbeda. Boleh dibilang Monkey XL. Seperti apa bentuknya dan spesifikasinya? Langsung aja, check it out. Monkey yang kali ini modelnya agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi ini lebih ceper, lebih panjang, dan apa ya, lebih agresif lah. Di kaki-kakinya ini bannya kan dual purpose. Terus kenapa kita bikin lebih panjang juga, ada pertimbangan di power mesin yang ya lumayan gede lah. Kalau sumbu pendek, sumbu rodanya agak pendek, mungkin dia terlalu liar. Jadi dibikin rendah, ngerayap kayak dragster gitu. Dari bentuk seatnya juga ala-ala cafe racer, tapi di bagian depan kita nggak pakai stang cafe racer, jadi stangnya tetap khasnya Honda Monkey itu tadi, dia agak tinggi kan supaya posisinya nyaman. Ya balik lagi karena frame tadi memang agak dipanjangin, jadi untuk ke handling sih ya, untuk performa juga performa manuvernya. Kalau pendek, tinggi, dengan mesin yang ya lumayan gede 150 cc, karena ini mesinnya CB 150R, mungkin agak kerasa gampang ngangkat. Modelnya, detail-detailnya kita miripin sama Honda Monkey yang original, jadi semirip mungkin dan berkesan ini motor pabrikan lah, jadi memang asli seperti ini lainnya. Tapi sebenarnya perubahannya udah lumayan kompleks kalau ngelihat. Nah, problem yang kita alamin waktu nge-build ini sih dari mesin yang sangat gede, tapi dibuat sekompak mungkin, sekompak mungkin, jadi rapet, nggak ada celah. Tapi silindernya si CB 150 ini kan agak gede menjulang ke atas, jadi tangkinya harus kita buat di bagian dalamnya itu agak cekungan lumayan lebar sih di situnya, supaya tangki bisa tenggelam di silindernya. Terus frame-nya juga ini udah berbeda sekali kalau sama Honda Monkey, karena Honda Monkey itu frame-nya mirip-mirip motor bebek ya, jadi backbone backbone-nya, underbone-nya itu dia di atas satu biji gini. Kalau ini udah kayak rangka trellis motor laki, jadi ada pipa yang ke bawah dan pipa yang ke atas dua, terus ketemu di komstir supaya ngangkat beban mesin yang agak gede ini bisa kuat. Untuk frame-nya seperti yang saya bilang awal tadi kan, rubahannya frame-nya ini udah sama sekali berbeda. Kalau teman-teman lihat di sini ya kan, nah ini ada pipa yang melingkar, jadi meluk mesinnya itu diputerin lah supaya bisa kuat, bisa kokoh, karena mesinnya juga lebih berat daripada mesin bebek C series. Nah, udah rangka ini udah ketemu, jadi basic pertama-tama kita build itu di rangka dulu, kita cariin di sini, terus bentuknya sama ketinggiannya, sudut komstirnya kita cariin juga, kita bikin di jig, udah ketemu rangka belakang. Rangka belakang memang sengaja dibikin pendek aja, simple, nggak ada spakbor, dan ini knockdown ya rangka belakangnya, jadi bisa dilepas. Kalau mau ganti style, ini ditinggiin, rangkanya diganti yang lurus supaya bisa boncengan, itu bisa dibikin lagi. Terus pas dari rangka udah ketemu kan, armnya ini pakai motor umum sih, kayak seperti KZ atau ya semacam itulah, bebek-bebek pokoknya agak lebar. Tapi ini dipotong lagi, jadi dipendekin, diproporsiin sesuai lingkar bannya, biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu pendek juga, jadi proporsi sama sudut shocknya juga disesuaikan. Nah, untuk bannya
area ban ini peleknya nih pakai yang apa tipe billet ya, yang finishingnya udah CNC. Cuma waktu itu kita bikinin sendiri hubnya. Jadi hubnya kita nggak ngambil satu paket sama peleknya karena kebutuhan nanti lebarnya si posisi gearnya ini bakal berbeda dengan Monkey yang spek standar. Jadi hubnya ini depan belakang kita bikin lagi pakai aluminium cor yang kita bubut sedemikian rupa untuk menyesuaikan antara gear dan disc brake-nya. Jadi ya lumayan agak banyak yang dikerjakan di area ini. Terus untuk yang depan juga sama sih modelnya nggak CNC gitu, jadi hubnya juga bikin. Terus shocknya ini depannya juga pakai Honda Monkey yang aftermarketnya adalah aftermarket Honda Monkey, tapi kita pendekin lagi sekitar 3 sentian. Headlampnya juga ketemu yang unik nih, mirip banget sama Honda Monkey. Lampunya pakai D-maker juga. Terus apa ya? Bannya ini ringnya pakai ring 10. Ukurannya yang depan ini 130/90, kalau yang belakang itu 150 ya. Iya, 150/80 yang belakangnya. Ya, untuk kalipernya ini pakai Nissin yang 2 piston radial. Bracketnya dibikinin lagi khusus untuk model tipe radial ini. Untuk disc brake-nya ini aftermarket Minimoto ya, tahu entah punya Monkey atau apa. Yang penting bentuknya udah sesuai, ukurannya sesuai, ya kita pakai aja sih. Shocknya kanan kiri ini pakai ukuran 28 kalau nggak salah. Iya, 28 mili, 28 cm. Ya, motor bebek. Jadi pas untuk garisnya bisa ketemu. Untuk kelistrikan kan ada di sini semua, di dalamnya sini ada CDI, aki dan segala macam. Jadi untuk ngakses sekring sama putus kita nggak usah pakai alat. Jadi ini pakai kuncian yang sistemnya pop off, jadi tinggal puter tanpa alat, tanpa apa, tinggal puter gini aja. Nah, ini udah bisa lepas. Nah, seperti ini. Masangnya pun juga gampang. Ini nggak puter. Kok angel? Kok alik. Nah. Saya seperti itu. Terus ini juga modelnya sama sih kayak Honda Monkey yang original, dan ini juga khas banget di setiap Honda Monkey yang tipe terbaru pasti ada cover ininya. Sepertinya kalau di Honda Monkey ini kayak cover filter ya, filter box ya. Tapi kalau di sini dibikin juga cuma untuk kamuflase silinder bloknya yang gede itu tadi. Jadi kelihatan di sini ya, ini udah sesek banget antara radiator, tangki, sama mesin. Jadi rapet banget, nggak ada space yang tersisa. Semuanya dimanfaatin untuk nempatin itu. Dan ini emblem Honda Monkey bikin motor ini lebih eksklusif lagi dan lebih tampak pabrikannya sih. Jadi elegan, pas banget. Ini chrome dengan warna merah yang sesuai dengan aksesoris yang lainnya. Memang nggak banyak warna merahnya, tapi masih match sama keseluruhannya. Area tangki tutupnya kita modif lagi, jadi pakai tutupnya Kawasaki Ninja biar kesannya lebih modern di sininya, dan ya lebih simple lah, ada nggak terlalu nongol ke atas, jadi agak flat gitu ya. Terus speedometer kita pakai digital yang tipe bulat, dan setirnya ini juga berfungsi sama kayak Honda Monkey aslinya. Jadi kalau Honda Monkey yang aslinya tuh dibikin setir kayak gini kan, cerita awalnya supaya kalau bawa motor ini pakai mobil, stangnya bisa ya dilipat gini teman-teman. Nah, stangnya bisa diturunin sini, nah gini, ditarik lagi sini dan dimasukin mobil. Jadi atasnya ini banyak ruang, jadi nggak sampai mentok ke atapnya mobil. Oke, ini khas dari Honda Monkey dari tahun yang lama sampai yang terbaru.
Nggak tahu sih yang terbaru udah pakai ginian atau masih udah stang biasa ya. Tapi secara fungsional keren sih. Jadi ide awalnya kebentuknya Honda Monkey itu untuk kepraktisan dibawa-bawa kemana gitu, mana-mana. Lampunya ini Daymaker 575 in dengan tampilannya lampu LED-nya ini khas banget Monkey, ada garisnya di sini bulat, jadi ada garisnya. Biasanya kalau Honda Monkey ada tulisan Honda-nya kan. Nah ini udah terang banget sih. Nah, hubnya ini ya custom ya, jadi aslinya ini aluminium utuh dari sana sini gede gitu, terus dibubut sesuai modelnya sedemikian rupa, jadi udah pas banget sama peleknya dan kekuatannya juga udah oke sih. Knalpotnya ini juga custom sendiri, ini bahannya stainless. Yang saya suka dari model knalpot ini lekukannya sih, lekukannya bisa halus, konturnya, sambungannya nggak seberapa kelihatan, juga nggak banyak, cuma ada beberapa titik aja karena kita bikinnya ini udah pakai pipa yang udah di bending, pipa stainless bendingan. Terus lanjut ke belakang, nah protektornya ini dari aluminium yang dicat juga kita bentuk emang agak besar di sininya, jadi garis antara si pipa sama ke silencer ini bisa smooth masuknya, jadi kayak utuh bagian yang besar seperti itu. Stop lampnya ini model LED strip, dia ditanam masuk ke rangka, jadi untuk ngejar simpelnya bentuk bagian ekornya. Nyalanya cukup terang, fungsional, kelihatan banget dari belakang, jelas ini sennya, bisa lihat. Nah, seperti itu. Di bagian depan juga sennya di area bar end, kata Mas. Nah, untuk melindungi bagian bawah di sini karena motor ini ceper ya, jadi rawan mentok karena polusi tidur atau batu, jadi kita buatin skid plate dari aluminium untuk melindungi area ini supaya tetap aman. Push stepnya kita buatin baru dengan posisi yang baru, kita sesuaiin posisi waktu kita duduk ya. Jadi duduknya si kaki ini supaya nyaman, nggak terlalu nekuk ke belakang. Kalau yang asli CB kan dia posisinya di sini, yang pasti nggak enak banget, kakinya bakal nekuk. Jadi kita bikin agak maju. Dan untuk modelnya ya simple aja sih, nggak terlalu neko-neko, yang penting fungsional. Terus master remnya juga penempatannya dibikin tiduran di sini supaya nggak terlalu ganggu, jadi bisa lebih bersih. Nah, posisi kalau didudukin kira-kira seperti ini. Jadi, nah, kaki bisa enak sih, jadi nggak terlalu nekuk, dan setirnya juga nyaman, pas sama ini bentuk 90 derajat, nggak terlalu. Oke teman-teman, kayaknya cukup review singkat tentang Honda Monkey yang baru jadi ini dengan basic mesin Honda CB 150R. Kita bikin motor yang seru banget sih motor ini, kalau dinaikin tuh enak banget rasanya. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten kita, boleh kalian like, share, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di motor berikutnya. Oke, assalamualaikum.